Potensi formasi susunan pemain Real Madrid untuk musim 2024-2025 terlihat luar biasa kuat. Carlo Ancelotti telah menambah transfer bintang untuk meningkatkan performa skuadnya. Real Madrid telah secara dramatis mengubah kebijakan rekrutmen mereka dalam beberapa tahun terakhir. Selama dekade terakhir, Madrid telah merombak skuad yang menua dengan talenta muda yang luar biasa. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius Junior, Rodrigo dan Eder Militao telah menggantikan Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Casemiro dan Rafael Varane. Toni Kroos juga mengumumkan pengunduran dirinya musim panas ini. Sementara itu, Real Madrid telah menyelesaikan transfer wonderkid Brasil Endrick, dan kedatangan Kylian Mbappe akan membawa klub kembali ke puncak sepak bola Eropa. Tapi dengan banyaknya pencetak gol di lini depan Real Madrid, bagaimana Carlo Ancelotti akan mengatur formasinya musim 2024-2025? Dan tahukah kamu, jika Los Blancos punya peluang raih 7 trofi musim depan? Jangan skip videonya dan simak penjelasannya sebagai berikut. Integrasi pemain baru dalam formasi Real Madrid. Masa depan Kylian Mbappe telah menjadi saga terpanjang dalam sepak bola selama beberapa tahun terakhir, tetapi akhirnya mencapai akhir yang indah. Bulan lalu Real Madrid mengkonfirmasi bahwa mereka telah merekrut Kylian Mbappe dari PSG. Dia diresmikan dalam upacara mewah pada 16 Juli dengan kehadiran Presiden Florentino Perez. Mbappe akan menjadi ujung tombak serangan Madrid. Posisi favoritnya telah menjadi perdebatan selama bertahun-tahun, dan dia telah dimainkan di dua posisi di PSG musim lalu, sayap kiri dan penyerang tengah. Luis Enrique secara teratur menempatkan Mbappe di sayap kiri musim lalu, dan ini adalah posisi favoritnya. Tetapi dia tidak mungkin diposisikan di posisi itu di Madrid. Kemungkinan besar Mbappe akan bermain di depan di Madrid, terutama ketika Anda memperhitungkan kehadiran Vinicius Junior dan posisi terbaiknya adalah sayap kiri. Potensi trio lini depan Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo akan membuat takut para bek di seluruh Eropa. Dengan perkiraan starting 11 Madrid tahun depan akan memiliki nilai pasar lebih dari 1 miliar euro. Selain itu, masih harus dilihat bagaimana dia bisa beradaptasi dengan ruang ganti pemain setelah bertahun-tahun menolak untuk bergabung dengan Madrid. Faktor lainnya adalah apa yang akan terjadi dengan Endrick ketika akhirnya dia bergabung dengan Madrid musim panas ini. Akan ada banyak opsi di area serangan untuk Madrid dengan 3 pemain Brasil yang bersaing untuk peran starter. Meskipun Vinicius Junior, Rodrigo, dan Kylian Mbappe diperkirakan akan menjadi trisula lini depan favorit Madrid, namun Endrick memberikan opsi yang menarik. Endrick telah dipandang sebagai talenta hebat yang berpotensi menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, dan sementara Madrid akan hati-hati dengan integrasinya. Pemain Brasil itu tentu mengharapkan waktu untuk bermain. Sekarang berusia 17 tahun, Endrick sudah pernah bermain untuk tim nasional Brasil dan dia adalah opsi realistis untuk bermain di lini depan untuk Madrid. Meskipun tekanan memimpin lini serang raksasa Spanyol di usia yang begitu muda akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh Carlo Ancelotti. Masalah yang akan dihadapi oleh manajer berpengalaman ini adalah bagaimana mengakomodasi semua talenta serangnya dengan Vinicius yang bermain di sayap kiri, dan hampir pasti Mbappe tidak akan senang bermain di sayap kanan. Jude Bellingham sudah pasti dijamin menjadi starter di lini tengah. Sementara Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, dan Federico Valverde akan bersaing untuk 2 peran lini tengah lainnya dalam formasi 4-3-3 Madrid musim depan. Mungkin ada beberapa tambahan lagi musim panas ini di lini belakang. Sementara Madrid akan terdongkrak oleh kembalinya Thibaut Courtois dari cedera. Alternatif formasi Real Madrid musim 2024-2025. Hadirnya Mbappe tentu saja menjadi tambahan amunisi yang sangat luar biasa bagi Real Madrid, sebab ia merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Mbappe juga akan membuat lini serang Madrid jadi makin mengerikan. Ia bakal berkolaborasi dengan pemain seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, hingga Fede Valverde. Tapi seperti apa variasi taktik Madrid dengan Mbappe? Mari kita lihat yang pertama. Formasi 4-3-3. Kylian Mbappe merupakan pemain serba bisa. Ia sering bermain di pos penyerang tengah, tapi bisa juga dimainkan di pos sayap kiri maupun kanan, dan kadang sebagai second striker. Dalam formasi 4-3-3, Mbappe akan tetap dimainkan sebagai penyerang tengah.
Ia akan diapit oleh Vinicius Junior di kiri dan Rodrigo di kanan dan terciptalah trio VRM. Bermain di posisi aslinya, Mbappe harusnya akan bisa mencetak banyak gol. Pada musim 2023-2024 kemarin di PSG, ia mencetak total 44 gol dari 48 laga. Dari 48 laga itu, ia bermain sebagai penyerang tengah sebanyak 27 kali. Di posisi tersebut, ia menghasilkan gol yang sama banyaknya dengan jumlah penampilannya, yaitu 27 gol. Formasi berikutnya, formasi 4-1-2-1-2. Formasi ini merupakan formasi berlian. Carlo Ancelotti pernah mengandalkan taktik ini di AC Milan. Dalam formasi ini, Kylian Mbappe tak akan bermain sendirian di depan. Ia akan ditemani oleh Vinicius Junior. Lalu di pos gelandang serang akan ada Jude Bellingham. Taktik ini tentunya membuat Mbappe harus berkompromi dengan Vinicius plus Bellingham dalam urusan mencetak gol. Formasi 4-4-2. Dalam formasi ini, Kylian Mbappe kembali tak sendirian. Ia akan ditemani lagi oleh Vinicius Junior. Keduanya tentu saja akan mendapat lebih sedikit tugas dalam bertahan. Mbappe dan Vinicius akan membuat sibuk barisan pertahanan lawan, khususnya dua bek tengah. Mereka bakal terus sibuk. Formasi ini juga menghadirkan keseimbangan bagi tim yang suka melakukan serangan balik. Skema ini memiliki jumlah pemain yang harus dipertahankan dalam blok yang padat dan dalam untuk memancing lawan maju. Akan tetapi ada cukup pemain di tengah untuk memulai serangan balik dan terhubung dengan pemain-pemain mereka di depan. Formasi 4-1-4-1. Dalam formasi ini, Kylian Mbappe akan tetap berada di depan. Akan tetapi, ia akan bermain sendirian. Dengan skema ini, Madrid bisa mendominasi penguasaan bola dan mendominasi lapangan tengah. Atau mereka juga bisa memilih lebih banyak bertahan dan kemudian melancarkan serangan balik. Opsi terakhir bisa tetap mematikan bagi lawan Madrid. Dengan kecepatan yang dimiliki Mbappe, mereka bisa mencetak gol dengan mudah. Minusnya, Vinicius Junior bisa saja tak dimainkan, atau ia dipaksa bermain sebagai gelandang kiri. Formasi selanjutnya, formasi 4-4-1-1. Dalam formasi ini, ada 3 alternatif di lini serang. Kylian Mbappe bisa jadi penyerang tengah. Kemudian di belakangnya, ia akan ditopang oleh Vinicius Junior. Namun bisa juga sebaliknya. Namun bisa juga pemain di posisi gelandang serang atau second striker maju ke depan. Formasi ini bisa berubah menjadi 4-4-2. Formasi 4-2-3-1. Formasi 4-2-3-1 ini sepertinya akan jadi formasi yang ideal bagi Real Madrid. Sebab El Real akan bisa memaksimalkan potensi lini serang yang mereka miliki. Kylian Mbappe akan memimpin lini serang Madrid. Ia akan ditopang oleh Jude Bellingham di posisi gelandang serang. Di kiri ada Vinicius Junior dan di kanan ada Rodrigo. Lawan pastinya bakal terus dipaksa bertahan dalam formasi ini. Real Madrid bisa raih 7 gelar juara. Musim 2023-2024 kemarin, Real Madrid menjuarai Supercopa di Espana, La Liga, dan Liga Champions. Musim 2024-2025 ini, mereka punya peluang untuk meraih 7 gelar juara. Musim ini, Madrid akan bermain di 7 kompetisi berbeda. 6 diantaranya adalah La Liga, Copa del Rey, Supercopa di Espana, Liga Champions, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia antar klub. Satu kompetisi lainnya adalah FIFA Intercontinental Cup. Edisi 2024 merupakan edisi perdana dari turnamen baru ini. Ada 6 tim yang akan bertanding di FIFA Intercontinental Cup 2024. Salah satunya adalah juara Liga Champions 2023-2024, yaitu Real Madrid. 5 tim lainnya adalah juara CONCACAF Champions Cup 2024, yaitu Pachuca, juara Copa Libertadores 2024, juara Liga Champions Asia 2023-2024, Al Ain, juara Liga Champions Afrika Al Ahly, dan juara OFC Champions League 2024, yaitu Auckland City. Real Madrid akan langsung lolos ke final. Mereka tak perlu melalui tahapan-tahapan penyisian. Mereka hanya perlu menunggu lawan di babak final. Sedangkan gelar pertama musim depan bisa diraih Madrid di UEFA Super Cup atau Piala Super Eropa. Di ajang itu, Madrid akan menghadapi juara Liga Eropa 2023-2024, yaitu Atalanta. Pertandingan Madrid versus Atalanta akan digelar di Stadion Narodowy Warsawa, Polandia, dan duel mereka dijadwalkan kick-off pada hari Kamis 15 Agustus 2024
pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana menurutmu? Siapa yang musim depan akan bisa menghentikan kekuatan lini depan Real Madrid yang mengerikan kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.